Hujan lagi. Hujan lagi guys. Tadi baru ditinggal sebentar loh. Rasanya kayak masih jam setengah 6 pagi. Apa ini setengah 6 pagi? Jam berapa ini sebenarnya? Alah. Selamat pagi. Oh lupa. Harus pakai ginian. Berapa hari ya libur ya? Ada kayak 2 minggu. Ada kayaknya ya 2 minggu ya. Iya udah 2 minggu nih. Benar 2 minggu ya. Sebentar nih. Ini menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, dah. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di duet siaran pagi. Dave Iwet kembali lagi menyapa pagi hari ini. Kita kembali lagi siaran. Kembali lagi menyapa geng duet yang sudah lama sekali sepertinya tidak jumpa. Setiap pagi jam 7 sampai jam 8 ini adalah live streaming siaran pagi pertama di Indonesia. Dave dan Iwet kembali lagi menyapa geng duet sekalian yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang pagi hari ini sudah kembali lagi berjuang di transportasi umum ya, ditemenin sama kami berdua. Kita kembali lagi hadir sampai tepat jam 8 pagi nanti. Rindu sekali, iya rindu. Tuntas sudah hari ini kita kembali lagi setelah kalau dihitung-hitung berarti 24 sampai tanggal 12 harian ada nggak sih? Lebih 31 sampai 12 kan 12 ditambah 6 18 hari total. Liburnya 18 hari, ya ampun. Ngalah-ngalahin kerja kantoran. Kerja kantoran itu cuma maksimal 12 hari. 12 hari kalau diambil semua habis, udah nggak bisa lagi dipakai. Sekarang kita udah kembali lagi ya, menyapa semua teman-teman geng duet sekalian. Pagi hari ini kita coba lihat ada kejutan apa dari Dave Hendrik. 3, 2, 1. Oh, nggak ada kejutan apa-apa. Mau kejutan apa? Pagi-pagi. Nggak tahu apa kali. Lihat siapa? Ada siapa di sebelah sana? Hah? Hujan, Bo. Jakarta hujan deras banget. Iya. Lu ngumpetin siapa itu ngeliat ke kanan gitu? Hah? Lagi bilang lah. Nunduk dulu, jangan ini lagi siaran nanti kelihatan gitu ya. Suar tepit. Suara tepit ketinggalan Santa Claus ya. Jadi masih ketinggalan. Iya. Good morning, geng duet semuanya. Selamat pagi, selamat Natal, selamat tahun baru, geng duet tersayang dan tercinta. Gimana kabarnya setelah 16 hari kita rehat? Sehat-sehat semua. Aku dengar Jakarta tuh lagi super flu ya. Iya. Super flu apa super glue? Lu yang bawa. Orang-orang liburan dari luar negeri yang bawa super flu ke Indonesia. Nah kan, flu kan lo. Masa sih? Kayaknya batuk, sebelum pilek. Udah ini mah. Ini udah. sebelum orang pada balik liburan juga udah pada super flu deh. Masa sih? Ada aja tingkahnya, nggak mau kalah ya dari topi Natal gue. Aduh. Ini gue sekalian latihan supaya postur badan tuh selalu tegak ya, jadi nggak boleh terlalu banyak gerak. Ya. Coba dong kita update kehidupan geng duet, apa nih kegiatannya selama liburan bersama keluarga. Coba ya, yang pada bunyi tuh di kolom komentar. Gimana lo menikmati liburannya sayang? Cici Denny, selamat pagi. Hai semuanya. Lo ngapain liburan kemarin? Cerita dong, Wet. Ya, mendingan lo aja yang cerita. Kalau denger cerita gue mah sedih. Kenapa? Gak apa-apa, kan namanya kita siaran berdua ya, harus gantian kali. Gue sebenarnya pasti ini akan lebih panjang lo, jadi gue singkat aja. Gue liburan akhir tahun kemarin sebenarnya nggak liburan cuma tanggal merah aja. Tapi terus gue memutuskan tanggal 2 Januari itu sampai tanggal 6 ya kalau nggak salah, atau tanggal 4 sampai tanggal 5 itu gue nginep lagi di Sheraton Bandara Airport Soekarno-Hatta. Jadi gue nginep di sana
eh 4 hari 3 malam berarti gue nginep gitu. Kan niatnya pingin ala-ala Bali ya, karena kan Sheraton Bandara Airport Soekarno-Hatta itu mirip kayak Bali vibe-nya kan. Iya kan? Aku belum. Iya, lu iya aja, lu iya aja, Oh, lu iya. iya aja, iya, lu iya aja. Coba lebih suportif. Sebelah mananya Bali sih, Bo? Itu Sheraton Bandara tuh kalau. Enggak, bukan sebelah mananya Bali, sebelah mananya airport dong pertanyaannya. Enggak, kan lu bilang dia mirip sama vibe-nya Bali. Nah, sebelah mananya iya. Bali yang mirip itu? Kolam renangnya pohon-pohon kelapa gitu, Oh. terus Ada pohon-pohon suara-suara kapal rimbun. terbang. Bener. Oh, Ada kayak iya. ibarat kata tuh kayak di Jimbaran aja, kayak di Jimbaran. Iya aja, Oh. iya aja, Iya, boleh oke. iya aja nggak? Oke. Ya. Oke. Oke. Iya. Gelap nih, hujan terus. Hujan ya? Hujan, batal Balinya. Bali Desember tuh memang hujan, say. Ya gitu deh Kak. Jadi aku ya kayak di Jakarta lagi. Iya, Bali Jakarta tuh memang ujian negara alias Iya, hujan, Cin. iya benar, ujian negara ya, benar. Tapi mereka tahu gue ada di sana, terus akhirnya gue di treat makanan jadi 3 kali sehari gue makan di sana, makanannya enak-enak loh. Oh iya. Iya, makanannya enak-enak. Terus udah gitu, terakhir tuh pas malam perpisahan sama chefnya gue dibikinin 4 courses menu. Tuh. 4 courses, mulai dari entree sampai makanan utama tuh sampai dessert, endul, bener-bener. Oh, puji Tuhan. Jadi buntut liburan lu mendapatkan rechargement yang lu butuhkan lah ya. Betul. Enak itu kalau misal mau jadi pilihan buat kabur-kabur sejenak, ingin rasa-rasa Bali sedikit gitu ya. Silahkan, boleh dicoba tuh. Sheraton Bandara Airport Soekarno-Hatta gitu. Punya Sorry ya, apa gua tuh? agak distracted, heboh sekali loh. Iya, apa Suara sih? angin hujan di luar sana nih. Itu angin, Nek. Gue pikir tukang putu naik sampai ke atas. Kedengeran kan bunyinya? Sus. Kedengeran. Angin. Kayak tukang putu. Angin kan? Oh. Tapi suara gue jelas kan ya, baik-baik aja. Jelas, baik-baik aja, aman kok. Itu anggap aja kayak ambience ya. Ambience. Ya, karena gue nyalain suara ambience ya. Kalau ini dibandingin ini jelasan mana? Nah, ini sekarang lebih baik. Oh ya udah ini aja kalau. Gitu liburan gue. Jadi gue tetap bekerja sama di buntut di awal Januari itu gue nginep di Sheraton Bandara. Nah, gimana tuh cerita dari perjumpaan lo dengan sobat-sobat Vietcong? Oke, ini aku spill ya, karena banyak banget geng duet yang DM ke gue setelah tahu kalau ternyata gue pergi liburan keluarganya itu perginya ke Vietnam, karena banyak geng duet yang udah sering traveling ke Ho Chi Minh, Hanoi sama Sapa yang nge-DM gue ngasih tahu itinerary, places to visit, places to see, foods to eat. Jadi rupanya Ho Chi Minh dan Hanoi itu banyak banget kuliner Michelin yang perlu dicicipi tuh. Wait, kalau ketawa sih, say? Michelin, oke. Terus Michelin katanya gitu. Tapi kalau gue kan nggak terlalu culinary adventure. Gue kan nggak sedahsyat itu ya, Wet. Jadi gue memang nggak memburu tempat-tempat Michelin itu. Terus kan banyak yang bilang, aduh Vietnam pho-nya enak, makanannya enak. Well, if you ask me gitu ya, ada beberapa mungkin yang komentar ngelihat instastory liburan ke Vietnam gue, kok nggak menarik ya gitu. Karena menurut gue gini ya, lu setuju nggak sih kalau tiap orang itu punya cara yang berbeda dalam menikmati liburannya? Iya nggak? boleh sebentar? Ada yang DM bilang sama lo kalau liburan lo nggak menarik. Hello, mereka siapa ngejudge liburan lo nggak menarik? Hey, apa ini? Hah? Bukan.
Gini maksudnya gini loh, buat orang yang suka kuliner ngelihat gue, kok lo nggak nyoba-nyobain tempat-tempat Michelin, kok lo nggak nyobain pho ini, banh mi itu gitu, kok kayaknya nggak semenarik yang mereka lakukan atau mereka kerjain gitu. Terus gue tuh mau membahasnya ini, gue tuh percaya bahwa setiap orang punya caranya masing-masing dalam menikmati liburannya, ya apa enggak? Gue setuju. Ya kan? Anjir. Nih ya. Sebentar. Gue mesti turunin dulu energi gue, kok lebay banget ya, baru 9 menit udah begini. Gitu. Misalnya gini, ada yang pergi liburan itu senangnya melihat museum, melihat tourist places, landmarks. Ada yang suka watching people aja, pergi sendirian, ngelihat orang mondar-mandir. Ada yang suka culinary adventure gitu. Jadi dari sebelum pergi tuh udah nge-list down, incaran makanan kuliner apa aja nih gitu. Terus tiap hari lo tick down all the bucket yang ada di situ, benar nggak? Terus ada juga yang sukanya shopping. Jadi dalam itinerary pergi itu harus ada shoppingnya gitu, atau hanya sukanya shopping. Ada juga yang very laid back, nggak suka bikin itinerary, lihat aja nanti. Nah, dan menurut gue dinamika liburan single sama dinamika liburan bersama keluarga itu aja udah beda. Bener apa enggak, Wet? Betul, setuju. Iya, setuju. Jadi, what I'm trying to say is I appreciate semua DM dari Geng Duet, walaupun tidak semuanya aku bales, tapi aku baca dan aku terima kasih banyak untuk semua sarannya, untuk semua masukannya. Thank you teman-teman udah membagi what's the best way to enjoy Vietnam. So thank you very much. Well, if you ask me gitu ya, how was the trip? It was a very lovely and fun trip to Vietnam. Oke. Ho Chi Minh sih, lu lihat nggak sih instastory gue, Web? Lihat. Itu datang masuk imigrasinya tuh panjang banget loh, bro. On a normal day aja rupanya sekarang ngantrinya tuh edan-edanan bisa 2-3 jam. Plus lagi ini tuh high season kemarin gue nyampe sana kan. Gue udah beli fast track aja ngantrinya 1 jam loh, Web. Aduh, itu sih bener-bener very tiring loh. Jadi pertama kali masuk tuh gue tuh disambut dengan astaga, semenantang ini ya gitu. Saking lamanya gue ngantri imigrasi, begitu koper gue datang, koper gue pecah 1 loh, Wet. Hah? Kok bisa? Makanya gue gini, sebenarnya kan ini bisa gue urus ya ke SQ ya. Cuman gue saking udah kelamaannya, gue sampai udah males loh, Wet, ngurusnya. Oh ya? Gue sampai, ayo sudahlah gitu, pecah gitu. Terus ya udahlah, gue pikir don't let this ruin our holiday gitu. Let's keep the mood happy and jolly. Udah nyampe ke Ho Chi Minh, ya Ho Chi Minh sih kayak Jakarta ya, maksudnya more or less kayak Jakarta. Cuman mungkin all and all I have to say, perkembangan Vietnam di beberapa tahun belakangan ini tuh pesat banget. Jadi Geng Duet, kalau lu punya rencana liburan, my advice, pergi ke Vietnam, enjoy it while it's still cheap and affordable. Karena betul transportasi murah, hotel murah, makan murah, belanja menyenangkan dan murah. Tapi ya gue nggak menginap di hotel bintang 5 ya. Jadi ketika gue bilang gue murah, gue tuh menginapnya di affordable hotel. Jadi affordable hotelnya masih murah. Kalau lu bilang, harusnya nginap di hotel bintang 5, ya silahkan. Tapi kalau buat gue, affordable hotel masih terjangkau, tempatnya di tengah kota, bersih, pelayanannya menyenangkan. Gue tuh nginep di franchise-nya M Village. M Village? Hotelnya M Village. M Village tuh Accor ya? Aku nggak tahu ya. Terus udah gitu menyenangkan. Jadi Ho Chi Minh gue nggak terlalu banyak ya, I see some of the landmarks gitu. Tapi gue tanya, kan gue kalau pergi, Wet, gue tuh tujuan pergi liburan tuh kan cuma satu ya, Wet. Menyenangkan ponakan-ponakan gue. Jadi gue tuh selalu tanya, what do you guys wanna do? Lo mau lihat landmarks, lo mau lihat museum, you want to see the city, you want to eat, apa gitu. Nah, jadi mereka tuh yang pilih, kita pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen itu. Nah, Bobo, teman traveling gue udah beberapa kali pergi ke Vietnam, 6 tepatnya, kemarin ke 7. Jadi dia cater to our needs. Kalau yang suka belanja, aduh, Wet, Ho Chi Minh is the surga for you. Gila, the surga lo sampai lo. Aduh, menyenangkan nangis, sekali loh, sedih, sampai sedih. Mengingat.
Kenapa menyenangkan ya? Maksud gue gini, orang kan kalau misalnya belanja tuh Hong Kong, Bangkok gitu ya. Apa comparisonnya tuh apa? Apakah lengkapnya atau apa? Perbedaannya Ho Chi Minh dengan Bangkok, kalau Bangkok kan semua tempat belanjanya itu terkumpul di satu tempat ya. Jadi lo bisa pindah-pindah walking distance. Sayangnya kalau di Vietnam itu nggak begitu, jadi jauh-jauh dia. Tapi transportasi di sana itu cepet, Wet. Lu naik skateboard ya? Kagak. Kan kalau influencer itu di Ho Chi Minh mereka kemana-mana kalau traveling sendirian naik ojek kan. Kalau lu? Ojeknya tuh cepet-cepet. Gue naik Grab mobil. Tapi Grab mobilnya aja, gue mulai selalu jam 10. Jam 12 aja, Wet. Gue itu biasanya udah ke 5 atau 6 toko. Buset. Nggak belanja nih pasti kalau 5-6 toko. Tiap toko cuma lihat doang. Murah. Ya, kenapa gue bilang belanja di Vietnam seru? Murah, kualitasnya bagus. Kualitas bajunya itu bagus sekali, Iwet. Jadi bukan tipe yang dibikin buru-buru gitu loh. Ngerti nggak lo? Yang lo kelihatan jahitannya itu dalamnya tuh kayak gini loh, dibungkus, rapi. Udah gitu kreativitasnya tuh kayaknya lo bikin baju nggak mikir baju ini harus memenuhi selera pasar. You know? Ya bikin aja. So di sini berarti konteksnya adalah local brandnya ya? Of course, gue kalau pergi traveling ya gue cari local brand. Oke. Jadi banyak banget tuh tersebar di mana-mana si local brand ini. Banget. Question. Lu bisa tahu si local brand itu dari mana nyarinya? Apa directory-nya atau apa? Sosial media. Iya, tapi search-nya apa gitu? Kayak misalnya apa lo search local brand Vietnam gitu atau apa? Iya, man fashion in Vietnam, ladies shoes in Ho Chi Minh, women's bag in Hanoi. Keywordnya gitu aja. Oke. Cafe in Hanoi, gitu aja. Bertanya. Dan rata-rata gue search-nya tuh TikTok. Bertanya lagi. Boleh bertanya ya. Ini kan KitKat ya, tanya jawab ya, question and answer ya. Oke, kan begitu lo search keluar banyak dong pasti kan? Iya. Nah, lo pilihnya gimana? Yang mana? Maksudnya kan gimana gitu taunya? Memang lo harus punya waktu. Lo tontonin aja kontennya satu-satu, mana yang cocok buat lo. Streetwear, clean estetik, apa gitu, high price gitu. Lo liatin aja satu-satu. Ini satu yang gue pelajari, Iwet, ya, dari trip Vietnam gue. Walaupun mereka itu melek digitalnya udah jauh berkali lipat dari kita, Wet. Maksudnya gimana tuh? All the shop that I went itu semua tempat-tempat yang gue dapatkan dari sosial media. Mereka memanfaatkan sosial media mereka itu untuk portfolio yang bagus banget. Beberapa butik gue datengin, mereka bahkan nggak, yang gue kontak, mereka bahkan nggak punya offline store, Wet. Jadi hanya melayani online. Jadi sistemnya masih rumahan banget, Wet. Ada 2 brand, satu Ain, satu Metier Essence. Gue datengin, Bo. Isinya rata-rata semua usaha itu anak muda. Bo, tempatnya itu cuman setengahnya apartemen lo. Apartemen lo kan 34 meter persegi. Itu cuman setengahnya. Loh, enggak, ini untuk memberikan gambaran visual. Tersinggung ya? Kenapa nggak pakai contohnya apartemen lo? Ya udah, kalau gitu. Apartemen gua kan cuma ya udah kalau gitu. Apartemen gue ya udah, salah. Izin, salah contoh. Kayak gue berasa tinggal di kotak sabun. Lah, kalau lu kotak sabun, gue kotak sepatu. Nih, ya udah, ganti ya apartemennya. Apartemen gue pokoknya kecil lah ya, pokoknya kecil gitu. Apartemen gue kan cuma 80 meter persegi bagi 4. Sebuah kesenjangan antara 36 sama 80 meter persegi. Ngaku tinggal di rumah susun, tiba-tiba muncul pengakuan 86 meter persegi ya. Lo jangan pada ketipu sama dia, geng. Dia tuh orang ada dia tuh cuma suka cosplay. 80 meter persegi sama punya tetangga gue itu. Gue kan bohong.
Oke, kelinci lah dia seperempatnya doang. Oke, Iya, oke. kecil banget gitu. Sampai diisi keluarga gue bertujuh, itu tempat itu udah penuh. Tapi barangnya bagus-bagus dan stoknya banyak. Jadi lo nggak akan pernah kehabisan stok wet. Jadi gue gini, wow mereka hebat ya. Udah gitu tempat-tempat makan, tempat-tempat kafe, tempat-tempat itu semua ramainya gara-gara sosial media wet. Jadi they literally memanfaatkan hype-nya sosial media sebagai sarana promosi dengan sangat tepat. Kasarnya ya, mereka nggak punya duit untuk punya toko online yang mewah, tapi mereka buang duit untuk promosi dan kurasi portfolio sosial media mereka. Genius nggak? Genius dong. Terus ada teman gue profesor di Vietnam ngajar, orang pinter. Wow, wow. Ini ya apa namanya diaspora atau dia orang Vietnam beneran nih? Orang Indonesia ngajar di Vietnam. Diaspora, berarti diaspora dia ya. Ya. Wow. Orang ada kepalanya. Terus dia bilang, lo tau nggak Dave, kenapa apa makanan di sini, kafe kulineri maju banget, rasanya enak banget, baju-baju di sini bagus banget, industri kreatif banyak naik banget, karena they have time. Orang-orang sini ini melakukan sesuatu tidak terburu-buru dan tidak diburu-buru. Jadi ketika mereka bikin baju itu, oh pantas ya kelihatan dijahit bener, karena bukan fast fashion, Bo. Mereka nggak di-Uber quantity. Ya kalau ya dia mampu bikinnya, orangnya cuma ada 10 misalnya, dia mampu bikin 1000. Ya udah, begitu nyampe di 1000, dia bagi dia tuh perharinya ngambil waktu berapa banyak ya. Begitu nyampe 1000, demand-nya jadi 3000, dia bilang nggak sanggup, kita sanggupnya cuma 1000. Ya udah 1000 aja kalau gitu jualannya. Cuman bisa jualan offline, tapi demand-nya banyak nih online, nggak sanggup. Ya udah kita online aja 3 tahun, ada satu brand. Hebat ya, kemampuan untuk bisa bilang kita sanggupnya segini untuk mendapatkan kualitas yang baik. Hebat nggak? Wow. Hebat nggak? Wow. Gue amazed. Tapi satu kekurangannya Iwet ya, yang gue lihat tuh gini. Ini pukul rata. Maaf kalau salah. Gue melihatnya gini. Kalau lu mau belanja terburu-buru, jangan ke Vietnam. Karena pukul rata restoran, butik, lu mau butik, I go to international brand also. Mau butik internasional, mau local brand, Bo, service mereka itu orangnya slow. Menurut penglihatan gue, dua hal. Satu, mereka tuh belum siap dengan melonjaknya turisme di negaranya mereka. Orang Jakarta jauh lebih sigap dalam melayani customer, Bo. Gue order americano dan 1 ice latte. Tanya berapa lama dia perlu waktu untuk menyuguhkan? 5 hari. Pesan americano di Ho Chi Minh, jalan dulu ke Sapa, jalan dulu ke Danang, jalan dulu. Balik lagi baru nyampe americano. Xin chào, americano. Berapa lah? Ya kan gue nggak tahu. Lu tanya sama gue jawab. Gue jawab salah lagi. 20 minute. Americano, ice americano 20 minutes. Sama ice latte. Gue sampai gini, excuse me gitu. Satu, mereka belum siap dengan search of tourism. Dua, ya, ini yang menurut gue hebat. Yang gitu. Mereka itu takut mengecewakan, Wet. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam melayani kita sebagai turis. Jadi they make sure kalau mereka tuh servisnya yang terbaik. Jadi saking berhati-hatinya jadinya lama gitu. Bingung gue. Kenapa? Iya, berarti iya banyak conflicting ya di merekanya ya.
Karena belum biasa gitu, belum biasa, Bo. Jadi takut daripada salah dikomplain. Dan ini juga menurut gue betapa mereka memahami pentingnya digital presence ya. Mereka kalau ngelihat kita sebagai turis belanja di toko mereka maupun makan di restoran mereka, begitu terima bill dia langsung bilang gini, Wet, I give you discount but please review us on Google and follow us on social media. Ditungguin loh. Follow please. Oh iya. Ditungguin. Begitu klik follow, thank you, baru dikasih bill. Oh, jadi sekarang lu banyak dong follow orang-orang dari Vietnam. Oh, bukan lagi. Dev si Oga follow orang, tiba-tiba mendadak restoran-restoran, butik-butik. Aduh. Gue pin bilang tuh sama restoran-restoran Vietnam, restoran, main aja kagak di follow sama Dev. Jadi lo follow, lo kasih review. Toko, lu sebutin toko minyak wangi, tukang jual es krim, gue follow. Tiba-tiba lagi scroll, ini apa? Kok ada tulisan-tulisan Vietnam apa ini? Dan gue kan baik ya, maksudnya gue tahu mereka lagi berusaha memajukan bisnis ini. Gue colek semua anggota keluarga gue. Follow, buka Instagram semua. Oh, dunia malam gimana di sana? Dunia malam. Gue lihat lo belanja kotak warna-warni tuh, beli kotak warna-warni. Kotak warna-warni apa sih, Pak? Kotak kecil warna-warni. Gue tuh pingin nyaut gini. Udah search, sir. So many places, sir. Bo, aduh di sana, Bo. Kemayu. Bingung, sabar, tenang, pelan-pelan, hati-hati dalam menggunakan kata. Nggak bisa ya, sisterhood di sana ya. Sari roti, semua roti. Aduh, jadi kuliner itu lebih dari kepada oralnya aja ya, mulut gitu ya. Tapi ya kan gue pergi ke tiga tempat ya. Hanoi nggak berasa kayak liburan karena kayak Jakarta. Terus Ho Chi Minh. Begitu gue pindah ke Hanoi, astaga Iwet, I love the town. Hanoi. Jadi lo landing tuh Ho Chi Minh ya? Iya. Lo landing Ho Chi Minh, baru lo keliling tuh ke Hanoi, ke Sapa, terus balik lagi Ho Chi Minh, baru pulang gitu ya? Iya, karena terus ke Sapa itu cuma bisa dari Hanoi, sayang. Hanoi is very quaint, elegant, and charming. It's a very small, laid back, beautiful lakes, gedung-gedung Perancis tua. City lights-nya bagus banget. Dari sore ke malam itu very vibrant but very chill gitu. Aduh, suasananya tuh kayak jazz club gitu menurut aku ya. Aku menggambarkannya. Bagus berarti. Itu dingin. Udaranya kayak apa? Kalau Ho Chi Minh kan kayak Jakarta. Dan Hanoi dingin. Hanoi karena dia agak ke utara ya. 18 derajat. Jadi enak banget. Begitu nyampe Hanoi baru ponakan gue sama Doni gini. Nah, ini baru berasa kita keluar negeri. Nah, bener. Karena Ho Chi Minh panas. Iya, kayak ke Jatinegara kan? Iya. Jadi Hanoi lah best tuh ya, Hanoi ya. Best. Dari Hanoi apa yang dilihat kalau di Hanoi itu? Kafe juga, belanja juga atau apa? Iya, belanja sih standar ada tapi nggak semeriah di Ho Chi Minh. Hanoi has a lot of culinary adventure sebetulnya. Kafe-kafenya menarik. Kalau gue nggak lihat di review-review, gue cuman jalan, lihat ini mampir, ini mampir gitu. Gue easy banget gitu. Cuman ada satu kafe yang kita, karena semua geng duet merekomendasikan, namanya Chong Cafe. Itu kedai kopi. Jadi dia tuh menyajikan kopi kelapa sama kopi yogurt. Aduh, enak sekali, Iwat. Kopi kelapa tuh santan atau air kelapa? Santan, air kelapa, dan daging kelapa.
Oh wow. Aduh enak banget, Wet. Dan dia cuma jualan kopi. Terus gue gini, do you have croissant, pastry? Nggak ngerti kan? Gue keluarin dong Gemini gue. Ketik, tak. Ya udah. Kan bahasa mereka udah deh ya. Udah lu ketik Gemini aja, terus lu tunjukin. Atau lu biar dia dengar. Nggak jualan pastry, Bo. Jadi teman makan kopi cuman ada pilihannya 3. Kuaci, jagung kering, yang begitu datang adalah marning. Lo tau marning di Jawa? Sama asinan mangga ditaburin cabe begini. Oh my god, asinan mangga. Dan enak banget, bro. Asinan mangga tuh mangga kering atau mangga basah gitu? Mangga basah dikeringin jadi setengah basah. Gimana sih, Bo? Pilih deh. Maunya apa sebenarnya? Mau kering, mau basah? Mangga basah tuh ada kuahnya. Kalau mangga kering tuh kering. Gimana? Ini mungkin, tapi nggak kering kayak keripik ya, bro? Bukan. Iya, manisan mangga gitu kan, masih chewy gitu. Iya, oke, ditaburin oke. chili flakes. Iya, Aduh, chili enak sekali. flakes. Aduh, enak sekali. Aduh, boleh enak nambah. sekali. Boleh nambah. Gue sampai beli 20 tiap pack dengan pikiran mau dimakan di jalan. Bo, belum nyampe hotel udah habis digaras sama ponakan gue yang pada segede pintu. Lu nggak bawain gue manisan mangga? Gue suka banget loh manisan mangga. Aduh, enggak, Wet. Maaf ya, sorry loh. Enteng aja. Nggak ada buah tangan apa-apa. gue sih nggak ngoleh-ngolehin siapa-siapa. Enak banget manisan mangganya. Aduh, enak banget. Gue jadi guilty feeling deh gue nggak bawain lo Enggak apa-apa. Lu nggak berharap dapat oleh-oleh kan dari gue? Enggak sama sekali. Chili flakes aja. Mangga ditaburin chili flakes. Aduh, so good. Best. Gue coba kali ya. Gue coba nanti beli manisan mangga, gue taburin bon cabe kali ya. Bisa kali bisa, ya. coba kali ya. Kearifan lokal ya. Tweaking. Iya. Sama kopi campur sama kara santan ya. Kita coba ya. Tweaking. Nah, endul. Terus dari Hanoi kita nyewa mobil 5 jam naik ke Sapa. Oh, gunung. Sapa tuh gunung. 1 derajat Celcius di puncak tertingginya. Iya, Di Fansipan. Allah. Aduh, itu dingdong. Itu juga perjalanannya sih menyebalkan ya. Karena 5 jam mampir-mampir di rest areanya jelong, makanannya gue nggak cocok ya, Bo. Lo tahu kan rest area kayak mungkin, aduh maaf jangan tersinggung ya, rest area kayak ini gue ceritain pengalaman gue ke rest area ya. Ada yang bilang maaf banget. Dingdong artinya dingin ya pemirsa. Dingdong. Ada translator. Oke, lanjut terus. Rest area kan? Jelong. Rest areanya tuh lu jangan bayangin fancy gitu ya. Negara berkembang, Bo. Rest areanya tuh kayak tempat mangkal bis-bis kota gitu, kebayang kan? Oh, kebayang. Gitu. Tetapi dimanapun kita berhenti, kamar mandi untungnya bersih. Oh, oke. Supir kita bawa nih kita ke satu rest area, katanya ini tempatnya terkenal. Ini tuh kayak Muara Angke gitu loh, Wet. Makanannya ikan. Jadi lu begitu turun dari rest area itu langsung kelihatan mereka lagi motong-motong kepala ikan. Jadi lo nggak bisa pesen, lo cuman duduk aja, dikasih nasi sebakul, sayur sebakul, cuman direbus, sama sop ikan seember. Oh. Di sampingnya si kokinya lagi motong-motong sama buang-buangin sampah ikan sama nyuci piring. Gue sama anak-anak gue begitu turun disambut bau amis, Donny Lim juga Piki Itan. Kita kayaknya nggak bisa ya, Nek, di sini. Gue amis ya, Nek. Lalu makan di sebelahnya dia lagi bebenah ikan, jeroannya lagi pada dikeluarin gitu. Aduh, nggak bisa. Excuse me, we cannot find somewhere else. Oke, pindah dibawa lah ke restoran yang tidak jual ikan. Oke. Nah, ini lucu. Menunya itu lu cuman pesen lauk. Gue Gemini dong. Ini apa gitu? Ini apa? Ikan, sapi, ayam, kebo. Dicampur. Babi. Bukan, pilihan proteinnya itu. Oh, pilih protein. Ada daging kebo. Kita belum pernah makan daging kebo ya, Nek? Tadinya Bobo iseng mau nyobain daging kebo. Nggak mau, gue bilang gitu. Daging kebo. Lagi kita tengah-tengah makan, di samping jendela kita makan, kebonya lewat. Terus Ethan diajak main tuh kebo.
To lighten the mood gue gini, Ethan, please don't play with your food. Also, kita 5 jam ya nyampe di Sapa. Sapa itu kota kecil menyenangkan. Lu pernah ke Salatiga? Belum, tapi gue bisa bayangin lah kota-kota kecil di Jawa gitu. Sapa itu Salatiga lu bagi 4. Oh, lebih kecil lagi. Jadi walking distance everywhere. Semua pembagi lo 4 ya hari ini ya. Apartemen dibagi 4. Kota dibagi 4. Itu aja semua seperempat ya, saya. Iya. Pilihan lo hari ini seperempat semua ya. Seperti. Nah, Cin, di Sapa banyak orang Indonesia, Cin. Oh. Lagi pada liburan. Oh, jadi jumpa banyak geng duet juga tuh. Ada beberapa. Gitu. Oh, oke. Nah, di Sapa orang banyak jual daging kuda, Wen. Oh, ini kayak Fear Factor ya? Ya. Daging kebo, daging kuda, ya? Karena tempatnya dingin kan, jadi cuman makanannya bakar-bakar sama hot pot gitu. Oh, oke. Berapa lama? Kuda, ya gue gak makan. Di Sapa kita 2 malam. So we spend New Year's Eve di Sapa. Oh. Baru abis itu kita turun lagi ke Hanoi, nginep semalam, nginep 2 malam, baru pulang ke Ho Chi Minh, nginep 1 malam, baru pulang. Oh. Untuk yang Tapi baru. all and all, Ya, untuk yang baru aja gabung di duet siaran pagi, selamat pagi ya. Ini ada yang kayaknya tidak terupdate bahwa kita siaran lagi tanggal 12 Januari. Welcome home, welcome back everyone. Ini Dave lagi cerita liburan akhir tahunnya kemarin ke Vietnam. Jadi tadi baru cerita tuh ke Ho Chi Minh, terus kemudian ke Hanoi, terus kemudian juga ke Sapa, terus balik lagi ke Ho Chi Minh. Gitu kurang lebih. Jangan sampai lupa. Mentang-mentang udah lama 18 hari liburannya, terus nggak tap-tap, nggak share live ini, silahkan boleh dibagikan kepada teman-teman yang memang suka nonton siaran ini, terus bilang bahwa mereka udah balik lagi guys, mumpung masih ada 20 menit nih kita bareng-bareng. Tapi fun kok. Maksudnya ada yang nanya di Ho Chi Minh apa yang bisa dilihat, Kak? Di Google deh banyak banget yang bisa dilihat. Kalau lu suka taman, mereka itu sangat suka dengan taman. Tamannya macam-macam. Ada banyak turis landmarks juga dan kegiatan. They have 1 or 2 museum I think. Tapi aku nggak pergi ke museum. Ponakan-ponakan gue nggak mau gitu. Jadi mereka lebih memilih shopping dan jalan-jalan. So ya gitu. Ethan tetap cari minyak wangi, gue lihat-lihat tuh kayaknya. Ya pastinya dong, kemanapun negaranya, toko minyak wangi dan Sosiola dan Sephora tujuannya. Gue heran ya sama si Emma ya. Gue sih cuma mau bilang sama yang punya SK ya. Lo tau, SK kosmetik itu kan dari Indonesia ya, Wet ya. Gue mau pergi kemana pun ya, duit gue abisnya buat beli SK. Kemarin kita pergi ke di mana tuh ya? Dia nemu Sosiola, and then she spent 1.5 hours hanya untuk membeli 2 lip tint 13 on Sosiola yang menurut SK yang menurut gue lu bisa beli di Jakarta juga, Bunda. Kenapa lu mesti jauh-jauh pergi ke Hanoi ke Ho Chi Minh untuk beli itu? Cuman ya sutralah ya, namanya ani-ani. Anyway, yang gue pengen bilang ini. Bentar, satu-satu. Lo udah tahu belum yang punya SK itu yang punya Sotis juga? Aku tahu ya, dia kliennya Alex. Hai sayang, uang aku loh banyak habis buat beli produk kamu. Capek kok gue beli SK. SK kosmetik yang pakai Q kan? Iya. Gue nggak ngerti apa peletnya itu sampai saban-saban luar nagari itu yang dicari SK. Gue mah bingung dah, Wet. Anyway ya, SK sama Uniqlo itu 2. Gue sampai bilang gini ke Emma, boleh nggak kita nggak 2 hari sekali nyari Uniqlo? Aku tuh nggak apa-apa nemenin kamu masuk toko. I love going to shop. Tapi masuk toko yang di Jakarta nggak ada. Terus dia bilang gini, kamu masuk ke Sang Lorang di Jakarta juga ada. Ya beda yang dilihat. Gue gini. Dan di Uniqlo ini kita udah 3 kali. Udah beli aja. Terus dia bilang gini, yang ini yang bikin gue sedih. Kamu mau tahu nggak Pi, apa bedanya Uniqlo di sini sama di Jakarta? Apa? Kalau aku masuk di Uniqlo Jakarta, aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa belanja. Aku masuk Uniqlo sini, aku punya uang, jadi aku bisa belanja. Tapi gue mau belain SK. Gue mau belain Emma, boleh nggak? Apa? Barangnya beda, Bo.
Kata dia begitu. Emang iya, barangnya beda. Problemnya dari sekian banyak barang beda yang dibeli, yang ada di Jakarta juga yang udah dibeli adeknya waktu sebelum berangkat, bro. Ya kalau gitu kan dia berarti waktu itu belum punya uangnya. Begitu ada uangnya dia beli di sana gitu. Betul. Sama lo tau apa yang murah di sana? Apa yang murah? Buku. Oh, buku murah. Tapi tulisannya Vietnam ya. Inggris. Murah tapi tulisan Vietnam lah, gimana bacanya? Inggris. Gue biasa beli buku di sini. Ini maaf ya, mungkin pajak impor atau ongkosnya gue nggak ngerti. 300.000 satu buku. Bo, di sana 110.000, Bo. 120.000 rupiah ya. Also, Iwet, ini yang aku notice ya. Ini bicara mengenai culture. Apalagi? Bukunya ada daftar isinya nggak, Kak? Ini gue belanja di toko resmi. Gue beli di toko Lebih, resmi. lebih murah, tapi banyak halaman-halaman yang tidak ada. Ini gue beli di toko resmi. Di kafe apartemen. Tapi lo tau nggak kenapa itu murah sebenarnya? Gue nggak ngerti kenapa sih bos segala sesuatu murah di sana. Labornya murah sekali di Vietnam. Nah, Kan banyak sekali produk yang made in Vietnam kalau lo yes. ngeh ya. Yes. Jadi memang Vietnam itu lagi dilirik sekali sama produk-produk dari luar negeri untuk mereka produksinya di sana karena jauh lebih murah. Betul. Gue tuh dijelaskan kenapa Vietnam maju sekali sekarang. Katanya 2015 pemerintahnya tuh membuka investasi kepada para investor asing. Maka terus setelah 5 tahun mulai tuh dilirik. Katanya investasi pertama yang biasa dilakukan kalau lo mau lihat negara lo menarik apa enggak untuk para investor, kata teman gue, adalah investor buka pabrik garment. Gue gini, kenapa pabrik garment? Karena pabrik garment yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Iya benar. Abis garment sepatu. Betul. Pabrik itu adalah salah satu cara untuk penyerapan tenaga kerja paling efektif. Makanya untuk menurunkan tingkat penganggurannya, dibukalah tuh investasi untuk pembangunan pabrik di sana gitu. Betul. Dan also yang gue perhatikan Iwet ya, Hanoi, Ho Chi Minh jalanannya sesibuk Jakarta. Mobilnya sebanyak di Jakarta. Satu yang membedakan adalah nggak ada yang ugal-ugalan nyetirnya. Oh ya. Jadi tingkat kecepatannya itu rata-rata sama, Web. Jadi nggak ada yang serabat serubut, ngerti nggak lo? Nggak ada yang serabat serubut, Bo. Jadi bergerak cepat bersama-sama. Itu kayaknya kalimat yang gue tangkap gitu. Bergeraknya cepat tapi bersama-sama. Jadi gue tuh ngelihatnya kayak semut rame-rame lagi jalan aja, ngek. Begitu waktunya berhenti, ngek. Oh, berarti tertib kali ya mereka ya. Yes, Bobo tuh sampai bilang gini, lo perhatiin nggak di sini? Kita selama di sini nggak pernah ngelihat orang berantem di jalanan dan nggak ngelihat kecelakaan. Motor banyak banget loh. Terus iya juga ya. Nah, hari terakhir kita di Ho Chi Minh, akhirnya kita ngelihat kecelakaan. Tapi beda penanganan kecelakaannya, Nek. Jadi itu mobil motor nyerempet mobil. Lo tahu kan kalau mobil jalan, motor mau nganan, ngek gitu, jatuh. Yang berhenti itu cuman pengendara mobil sama mobil di belakangnya. Kiri kanan maju jalan. Pengendaranya itu kelihatan dia bertanggung jawab. Yang pengemudi motornya juga begitu, dia langsung berdiri, dia hormat minta maaf. Chill, nggak kayak di kita. Oh, asik ya. Berapa hari ya lo total pergi? 10. 10 hari? Gila, lama juga ya. Pantesan ngegas ya, mesti kerja lagi ya. Gitu deh. Pokoknya gue kasih tau lo. Hari terakhir, gue tahu dari mana gue perlu pulang. Karena My BCA gue udah nggak bisa gue pakai. I literally zero out. Oh my god. Bis. Jadi lo di Changi transit nggak belanja lagi, nggak ada belanja lagi. Stop. Gesek.
Gesek. Bo, udah malas repot ya, Bo. Maksud gue gini, ini juga yang gue perhatiin ya, waktu masih muda dulu ya. Kalau traveling tuh kan ngitung kurs, tukar duit aja, sayang kursnya ini itunya, daripada gesek, daripada ambil di kartu debit. Bo, sekarang mah kayaknya zaman udah makin mudah ya. Aduh, gue mah sekarang ambil aja nih di ATM duitnya. Nggak mau repot. Bener. Nah, gampang, easy, Bo. Sekali narik ATM tuh charge-nya cuma berapa ya? 20.000 apa berapa gitu. Udahlah. Gitu jadinya ya. Oh, recharge. Pulang ke sini recharge. Recharge. Capek apa enggak? Capek. Pegel apa enggak? Pegel. Gue 3 hari itu badan gue rentek rontok. Gue tanya anak-anak gue, ponakan gue, capek nggak badan? Capek. Orang mereka tuh saking capeknya sampai pijit 2 hari berturut-turut. Oh ya? Iya. Happy apa enggak? Happy-nya setengah mati. Good to know. Fresh banget rasanya. Ya. Ada yang nanya kenapa nggak ke Danang? Danang pantai, gue memilih Sapa karena kayaknya gue tanya ponakan gue mau gunung apa pantai. Gunung kayaknya ya, kita pengen lihat Pansipan. Oke gitu. Danang pantai, dan menurut gue secakep-cakepnya pantai di Asia lain, gue lebih merasa bahwa pantainya Bali jauh lebih cakep sih. Kecuali Danang mungkin itu di resort. Danang itu kan agak tinggi juga ya kalau nggak salah ya. Danang itu lo dapat gunung sama dapat pantai, cuman Iya kan? nggak bisa dalam trip itu lo ke 4 tempat, menurut gue terlalu capek. Nanya doang ya Allah. Iya enggak. Semua orang nanya itu, semua orang nanya itu. Iya kan? Oh, oke. Terus apalagi yang lo lihat di Vietnam? Apalagi sama satu ya, bener apa kata Bobo bilang ini, lu perhatiin ya, orang-orang di sana itu they mind their own business. Jadi rata-rata semua perempuan di sana, Iwet, berbaju terbuka. By terbuka I mean sangat terbuka, bukan cuman belahan segini ya. Segini, Nek. Oh, segini. Roknya tuh mininya tuh di pangkal pupu, tau gak lo, segini, Nek. oh wow. Kenapa Naik tuh mereka ojek. melakukan itu? Iya, seneng aja naik ojek. Naik ojek, pulang pilates, pulang yoga dengan BH, dengan crop top gitu. Nggak ada tuh catcalling cowok-cowok yang kiu. Oh iya. Nggak ada. Lu mau seaneh apapun dan lu di jalan, nggak ada tuh lu diliatin orang. Tinta Adinda. Waktu malam pergantian tahun ada ini nggak kayak misalnya tulis-tulis apa gitu menuju 2026 gitu? Malam pergantian tahun banyak rencana yang kita buat ya. Mau lihat kembang api di pusat kota, mau dinner sambil mimi-mimi. Semua sirna, Beb. Badan udah capek, udah kedinginan. Kita dinner jam 7 ya. Makan di restoran yang sama kayak kemarin karena udah parno. Jangan-jangan restoran yang ini ada daging kuda tapi nggak ngomong-ngomong. Udah deh, diulang aja restoran yang kemarin ya nggak, sis? Gua makan Korean barbecue. The only Korean barbecue restoran di Sapa. Jam 8.30 kita udah selesai makan, cuman jalan-jalan di sekitar pusat kotanya itu, lihat lampu. Jam 10 kita udah balik ke kamar. 10.30 gue udah cuman teleponan sama temen gue sekali. Ponakan gue udah di kamarnya masing-masing. Bo, jam 11 gue udah tidur. Jadi Kalau akhirnya pergantian tahun tidur dong seperti biasa. tidur, Bo. Gue tidur jam 7 tanggal 31 Desember. Very early ya. Very early. Gue lagi suka nih tidur jam 7 jam 8 gitu. Enak kan? Ya enak. Agak lupa sama masalah jadinya. Iya kan? I love. Gue sangat suka sekali loh early tuck-in tuh. Iya benar. By the way, ini kayaknya pada lupa ya rutinitas bahwa kalau siaran ini harus tap-tap sampai 1 juta likes. Ini udah jam 7.52 baru 503 loh. Ya. Ya, aduh sakit. Ya pemanasan. Iya. Katanya Iya. tidur cepat itu bagus buat jantung, awet muda. Iya benar. Iya benar. Iya gue memutuskan itu. Ini dari tadi banyak banget yang nanya. Jadi Mas Iwet nggak jadi kerote ya? Iya nggak jadi. Tapi kenapa? Kok pada penasaran banget? Kok pada penasaran banget? Gue jadi kerote apa enggak? Tuh Caca Marica nanya lagi dari tadi. Nggak jadi kerote ya kak? Nggak jadi kerote ya kak? Enggak.
Gue nggak Kenapa lo nggak jadi kerote? Karena pertama gini, tanggal 5 Januari itu gue udah syuting iklan, udah ada kerjaan. Agency call-nya itu jam 7 pagi. Itu satu. Gue mikir kayak ngapain gue pergi jauh-jauh gitu ya. Terus kemudian gue pulang duluan karena kan tadinya sampai tanggal 12 tuh plannya. Jadi gue pikir udahlah gue cancel. Yang kedua, banyak yang tidak setuju gue pergi ke Rote karena masalah udara, cuaca dan sebagainya. Iya. Walaupun di sana cuacanya baik-baik aja ternyata setelah gue melihat story teman-teman gue. Jadi gue pikir ya udahlah ngapain sih, dan keburu-buru ya. Lo kebayang nggak sih ketika lo mikirin bahwa tanggal 5-nya lo udah ada kerjaan dan flightnya kan nggak tiap saat ya, nggak tiap jam. Jadi kalau misalnya gue mau pulang tanggal 4, gue harus pulangnya tuh pagi-pagi. Jadi artinya gue cuma punya waktu tanggal 2, tanggal 3. Terus 3 malam ke tanggal 4, 4-nya gue pagi-pagi harus jalan ke Kupang ke Denpasar ke Jakarta. Jadi gue pikir kayak udahlah nggak usah terlalu effort gitu. Jadi ya gue putuskan untuk cancel. Temen gue jadi nggak pergi ke Rote, jadi sekali, tapi atas permintaan bapak suaminya memang tidak banyak konten. Jadi bapak suami meminta oke, kita pergi tapi no konten gitu. Ya, itu juga ya yang balance yang menurut gue juga penting untuk disadari saat liburan keluarga. At least for me ya, ketika gue lagi liburan, gue tuh juga membalance, jangan sampai gue terlalu sibuk konten, tapi gue nggak menikmati apa yang terjadi di depan mata gue. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat nggak terlalu banyak updatean gue dan semuanya tunda. Karena gue nggak pengen, jadi gue cuman sesekali aja ngambil gambar, habis itu I put away my phone. I put away my phone. Karena sebenarnya kan yang paling leave an impression in your heart, at least on my heart, adalah apa yang terjadi di depan mata gue ya. Jadi gue, I really want to enjoy it. Oh, gue lupa cerita. Tanggal 7 Januari itu gue ke Solo. Jadi tanggal 5 tuh ada syuting iklan, tanggal 7 gue ke Solo. First business trip in 2026 cenah gitu ya. Jadi 7-8 gue ke Solo. Terus lucu deh, gue meeting ke sebuah kantor. Ternyata ada banyak geng duet. Adik-adik, cuman karena gue kesana datang sama bosnya, mereka takut mau minta foto. Jadi DM gue meledak. Pada bilang, aku tadi lihat kamu mas, aku pingin foto tapi nggak enak karena masih jam kerja. Aku tadi lihat kamu, aku pingin foto, aduh tapi nggak bisa karena kamu sama bos aku, kayak gitu-gitu. Terus gue kayak, ya Allah lucu banget. Dan isinya adik-adik. Kantor apa tuh? Coba kita shout out. Ansena. Hai teman-teman, dede-dede di Ansena, selamat pagi, selamat memulai hari. Semoga tahun 2026 lebih baik, semangat semuanya dalam berkarya. Terus gue nyobain lagi kuliner lokal Pride di Solo. Jadi ayam penumping udah pasti dong gue makan lagi kan karena saking enaknya tuh. Abis itu gue nyobain nasi liwet. Nasi liwet Ibu Mulyani kalau gue nggak salah, di sampingnya Hotel Alana di Solo. Aduh Gusti, enaknya Dev. Jadi itu nasi liwet biasanya kan dipisah-pisah ya, kering gitu kan. Ini dicampur kuahnya, si sayur labu itu. Jadi becek. Jadi piring, terus alas daun pisang, nasi liwet, ayam suwir, biasa lah ya isian nasi liwet gitu, tahu bacem segala macam, terus dicemplungin. Kuahnya banjir gitu, becek. Aduh Gusti, enaknya David. Endol. Banget. Gue baru 2 trip ini merasakan bahwa kuliner Solo tuh emang enak banget. Gila loh, enak sekali. Terus gue makan soto Kirana pas landing. Abis landing, soto Kirana. Tadinya mau makan nasi liwet Ibu Yati di Pasar Gede Solo, tapi tutup. Jadi gue ke Kirana. Di soto Kirana itu menunya rupa-rupa. Ada nasi lodeh, macem-macem loh. Gue baru gini, ternyata enak ya Solo ini makanannya. Gitu. Dahsyat loh. Dahsyat banget.
gue udah lama sih nggak pergi ke Solo, tapi I remember Solo, it a sweet spot also in my memory. Iya. Karena gue kan suka Lu- makanan manis. Lo kulineran nggak waktu ke Solo dulu? Gue ke Solo beberapa kali untuk urusan pekerjaan sih. Jadi paling kan waktu kuliner gue begitu Iya. lagi kuliner sekali terus udah. Iya, karena kan lo mesti siap-siap nge-MC segala macam gitu kan. Heeh. Jadi nggak se-eksploratif itu. Wah enak banget, Bo. Gue sampai gila dan bisnis partner gue kemarin yang trip sama gue itu suka kuliner. Oh cocok. Jadi emang dia udah bilang pokoknya jangan sampai kuliner itu jangan sampai bisnis mencegah kuliner kita. Prinsipnya gitu. Jadi begitu pagi tuh emang dipadetin, pokoknya cobain makanan segala macem, baru meeting seharian, abis meeting kita makan lagi. Dan perempuan segede gini badannya. Gue tuh suka merasa gue tuh sirik sekali ya sama orang yang badannya kecil tapi makannya banyak. Gue tuh empat banget lah, gue menyeduh kopi 2 kali seruput juga jadi masuk ke dalam perut gue jadi lemak. Itu dia, itu yang gue gini. Jadi Hai Nina Nina, Tamam, jangan hai, sampai Nina. bisnis mencegah kuliner. iya, itu jadi gue kepancing dong. Begitu makan gitu gue abisin kan. Lah kan gue dibilang kalau makanan nggak boleh sisa, nanti nasinya nangis, bener nggak? Ya, kalau dia triknya ternyata 2 suap semua makanan. Oh, aduh gue tuh juga agak risih sih Gak nyisain bisa makanan. gue. Iya. Jadi gue kita nih kepancing. mental Orang penjajah. susah. Mental dijajah, Bo. Iya, iya kan? Sayang lihat makanan sisa. Iya. In London Kalau kita ini, Say. Iya, kalau orang ada tuh nggak gitu, Dev. Ya, Iya. cicip aja. Iya. Orang ada Pelajaran tuh buat gue. ya udah deh gitu. Iya, Nggak pokoknya bisa. udah nyoba gitu, ya. Jadi gue gini, oh gini caranya. Jadi next time gue udah belajar tuh. Lo kalau zaman dulu kan kita club hopping ya, dari klub ke Ini klub lu- ya. Kuliner hopping. Kuliner hopping, masa dalam semalam itu 5 tempat, Dev? Lo nggak enak, Nek? Enggak, Bo, enak semua soalnya. Oh, Terus, oke. gue baru menemukan lagi sebuah fakta. Lo kalau kata wedang itu wedangan gitu ya, itu lo nangkapnya apa? Air jahe. Air Minuman jahe kan? Air jahe kan? Ternyata enggak. Wedangan itu artinya adalah kios tempat makanan-makanan, terus ada minuman air jahenya. Jadi nasi sama tempe bacem, tahu bacem, usus, telur, apa gitu Oh. ternyata. Wedangan Pak Basuki, betul, kita kesana kemarin. Oh, itu Angkringan. terkenal. Iya, gue baru tahu. Jadi si bisnis partner itu gue bilang gini, dia klien lah, dia bilang gini, Wedang aku pengen katanya air panas. enggak. Jadi ternyata itu. Jadi dia bilang mau wedang, dianterin sama yang kita datang ke sana itu. Dia bilang gini, sebentar, kita samakan persepsi dulu. Wedang ini kalau di kalian apa? Terus dibilang dong, iya air jahe gini. Oh, kalau di Solo wedangan itu artinya adalah kios. Oh, wedangan tuh kios. Jadi semua kios yang jual makanan disebut wedangan. Iya, angkringan, nasi kucing gitu. Gue tuh terakhir kali pergi ke daerah wisata kuliner yang sehari beda-beda tempat itu waktu, aduh ini udah lama sekali, waktu gue roadshow L'Oreal sama Maudy Kusnaedi untuk Diary. Oh ya Allah, Bo. Nah, dia juga kategorinya sama tuh, Nek. Perempuan kecil makannya banyak, itu juga nyebelin. Jangan kepancing Iya. aja kalau sama orang-orang kayak gitu, ya. Hati-hati. Iya, untuk orang-orang kayak kita yang nggak boleh kepancing, Say. Iya benar. Ya. Mental-mental orang kismin kayak kita gini Bener, yang makan bener. nggak boleh sisa, ya sayang, ya kan, mumpung dibayarin, ya kan, mumpung makan di tempat enak, ya kan, mumpung suasananya endol. Do not kepancing, ya. Berat badan Ya. urusan besok. Jangan kepancing. Jangan kepancing, ya. Kalau udah kayak gitu lo langsung bilang gini, kita berduaan ya, setengahan gitu langsung. Iya, makanya sharing. Lo tapi betul ya Iwet, kalau lu udah memutuskan untuk pergi wisata kuliner, makanya sharing. Kemarin ada teman gue yang pergi ke Vietnam juga, emang niatnya cuman wisata kuliner tempat-tempat Michelin itu. Terus gue nanya sama dia, lo nggak enak makan dulu, capek sih begah gitu. Tapi kita kan makannya belinya 1 porsi terus makan rame-rame, karena kita cuman pengen coba aja gitu.
Oh, oke, that's the trick. Yes, gitu kurang lebih. Nih dikit lagi ya, kita tungguin sampai 1 juta likes ya. Udah 924 Makanya beli- ribu. Arifin, beli alatnya deh. Beli alatnya itu loh yang dipencet dia sendiri. Ada alatnya di e-commerce. Beli deh. Lo kayaknya nggak pingin banget panjang-panjangin dikit siarannya, orang udah pada rindu. Ya Allah. Bukan, gue kasihan sama geng duet aja. Jempolnya tuh dari tadi kata jempol begini. Bu, ada yang bilang gini, tanggal tua kak. Lu perhatiin gak sih Iwet, kalau lately jalanan itu sepi sekali. Lah, kan masih libur. Orang-orang tuh kayaknya baru pada masuk hari ini deh, Dev. Sekolah udah seminggu masuk, Wet. Masa? Udah, ponakan gue itu masuk tanggal 5. Gue landing tanggal 5, mereka bolos sehari. Sekolah udah masuk, lu gak punya anak sih. Terus iya, nggak maksudnya jadi paham kalau lo nggak ngerti kalau sekolah masuk apa enggak, maksud gue gitu. Sama jalanan tuh sepi, mall itu sepi banget, Wet. Oh ya? Gue ke Fitness First Kemang Village, aduh sepi banget, Wet. Terus kan gue juga ngobrol sama temen gue, iya sepi. Terus gue gini, kenapa sih lu resah banget kalau sepi? Kalau jalanan sepi, mall sepi, berarti bisnis lagi slow. Nah itu not good. Aduh, gue agak ke-trigger, Bo, kalau udah mulai bisnis slow gitu. Duh, lu mah baru tanggal berapa nih udah ngomong bisnis slow tuh langsung deg-degan. Heart rate gue naik. Aduh, masih trauma 2025 belum lewat, Kak. Boleh nggak? Aduh, ya Allah. Tuh, kedengeran nggak? Mau gue tempel ke sini nih, gue tempel ke sini. Tegang kalau udah ngomongin bisnis slow gitu. Aduh. Gini, geng duet ada yang bilang gini, Blok M rame kok kak, pas abis Natal rame, seminggu setelah Natal rame. I know, itu tuh setelah Natal. Sekarang kita tuh udah tanggal berapa? Aduh, lu mau Lewat tahun baru, 3 hari belakangan ini lu lihat. 3 hari belakangan ini lu lihat. Ini ya, Air Vietnam kayaknya bikin lo realistis ya. Udah nggak ada lagi hopefulnya Acan ya. Ya, Vietcong nih. Ini Vietcong nih. Nih, propaganda Vietcong masuk pala lo nih. Bener. Ya? Temen gue bilang gini, lu kesambit Gusti, ya kesambit Allah. setan Vietnam ya? Kenapa lu sekarang jadi judes banget? Kenapa lu sekarang kayaknya pahit banget? Gue gini, masa sih gue pahit? Aduh Tuhan ya Allah. Heart rate gue naik loh, Say. Kayak gini, gue tuh bilang gini ke teman gue, gini, kalau menurut gue, aku nggak tahu ya, aku bukan businessman, I don't know whether business is slow or what gitu ya. Kalau gue tuh ngeliatnya gini, ya mungkin orang baru uang mereka udah habis, mereka spend untuk Natal sama Tahun Baru. Setelah liburnya selesai, duitnya udah habis dong, udah habibi dong. Ya udah mereka sekarang pada ngedokem di rumah masing-masing, makan nasi pakai garam, kagak ke mall. Itu kan memang tren abis liburan begitu nggak sih, Brur? Iya, yang gila adalah, lo kebayang nggak? Bulan depan itu tanggal 17 udah puasa loh. Lo kebayang nggak? Jadi liburan akhir tahun ugal-ugalan, lagi mulai ngumpulin tabungan, Lebaran. Tangan gue dingin, Say. Tangan gue dingin. Say, Februari itu berarti bulan besar ya, Lebaran. Puasa kan? Puasa. Kan Lebarannya Maret. Februari yang terjadi. Apa yang akan terjadi di Februari? Puasa. Imlek, Say. Imlek. Valentine dulu, Say. Iya, Valentine, Imlek, lah, Ramadan. Ramadan. Iya, Say. Makanya gue lagi manjangin rambut, Say. Bulan Juli kalau ada apa-apa, gue bisa jual rambut gue untuk pengusaha wig, Say. Jual dah. Aduh. Pegadaian yuk, bikin campaign yuk. Jelang Ramadan pasti rame. Ya, pada masuk sekolah tuh barang-barang. Iya. Jelang Ramadan gitu. Ayo sekolah. Udah dah, makin kacau nanti obrolan. Besok kita ketemu lagi. Besok ketemu nggak nih? Sampai lupa. Jadi besok kita nggak siaran dong. Aduh. Kok lu haduh sih? Sabar. Gue nih pergi mau wakili lu juga. Sabar. Gue nih mempertaruhkan nyawa dan harga diri gue pergi ke negara yang minus 11, mengemban tugas mewakili duet.
Lebih gue pengen. Saya harus happy, nggak boleh merong-merong. Jadi malam ini Dave dinas, ya. Ini dinas, ingat dinas, ya. Dia mau ke Korea Selatan. Jadi malam ini Dave berangkat. Besok pagi itu kayaknya nggak memungkinkan untuk Dave landing langsung siaran. Sehingga biarkanlah Dave toto-toto dulu. Hari berikutnya insya Allah, ini karena gue belum lihat itinerary nih. Ya, insya Allah Dave siaran gitu ya, kurang lebih. Tapi belum tahu ya. Cuma dia, lo hari Rabu udah pulang ya? Hari Rabu gue terbang balik ke Jakarta. Nah, gila. Cuma semalam loh, kebayang nggak tuh? Edan. Lu nanti bikin dong konten first business trip in 2026 gitu. Aduh, kenapa norak banget semua first. Gue bukan first, gue bot. No first. Aduh. Roti dari Vietnam. Satu negara makan roti. Gak ada yang pakai topi. Udah yuk, kita pamit. Besok, lusa insya Allah kita balik lagi. Tunggu aja pengumuman di WhatsApp channel ya semuanya. Terima kasih banyak. Happy New Year. Bye. Aduh, mesti belajar bahasa Korea nih abis Vietnam.